Stay tune lagi nih di versi tidak lazim. Kembali kita ngobrol sama Bapak Karso Joko Suro. Suro. Karso artinya Arep, keinginan. keinginan. Joko Itu sejak dari muda itu, Joko itu muda. Joko itu muda. Kalau Suro? Suro itu berani bertempur. Oh, jadi berkeinginan yang muda dan selalu semangat ya. Iya. Maksudnya itu bertempur itu semangatnya Semangat. tetap muda. Iya, tetap muda. Jadi istilah gini, Karso Joko Suro. Karep, istilahnya anak muda punya keinginan untuk berjuang meraih masa depan. Meraih masa depan, luar biasa. Itu yang namain bapak apa ibu? Itu yang namain dulu ibu. Oh, yang namain ibu. Ibu, ya. Kalau bapak nggak sempat namain? Enggak. Oh, gitu. Bapak kan sibuk. Sibuk Pak Dade. Oh, sibuk terus nih ya? Iya. Pak Joko ini punya cerita apa lagi kita malam ini? Ada cerita Pak Dade. Ini cerita nyata yang saya alami. Iya, iya. Pada tahun 1985. 1985, tepatnya bulan Juni. Ya, saya itu kan buka pengobatan Pak Dade. Oh iya. Plus dagang plastik. Sajian plastik. Kemudian saya ketemu sama Pak Marjo. Dalam perjalanan. Perjalanan ketemu Pak Marjo, kebetulan. Kebetulan itu Pak Marjo anaknya sakit. Tipes, ada di puskesmas Cimanggu. Udah 3 minggu, dokter gak sanggup Pak Dade. Saya disuruh sama bapak, suruh ngobati bapak saya kan. Oh gitu. Obati tolong sama kamu. Saya nggak bisa Pak, gitu kan. Iya, iya, iya. Udah pasti bisa. Iya, iya. Karena dia suruh dibawa ke Purwokerto kan jauh. Dari situ kan 70 kilo lah. 70 kilo. Lalu saya sanggup. Karena dia lagi terkapar gitu kan. Terkapar, kemudian saya obati hanya pakai telur ayam kampung, air putih. Suruh diminum. Selang waktu 1 jam Pak Dede. Anak itu sadar. Minta makan. Anaknya. Lalu sakit itu tadi yang diperkirakan itu sakit apa ya? Tipes. Oh, tipes. Tipes udah kronis ya. Oh. Sudah nggak sadar diri. Udah nggak sadar. Kalau diperhatikan matanya begini Pak Dede itu. Melotot. Melotot. Iya, iya, iya. Akhirnya sembuh cerita ringkesnya. Kemudian saya bawa dagang plastik lagi ke kampung Lewi Saeng. Tiba-tiba saya dipanggil sama Pak Marjo. Pak Marjo dan ibunya namanya Ibu Tirkem, sekarang udah almarhum. Sini Pak Karso, katanya. Ada Pak. Di rumah saya ada Ibu Jantip. Gitu. Saya lalu ketemu Pak Dade. Ketemu sama Ibu Jantip. Ibu Jantip umurnya waktu itu sudah 109 tahun. Saya lihat ke situ. Saya bilang assalamualaikum gitu. Iya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam kata Mbak Jantip. Sia cena Karsonya kan gitu Pak Dade. Karso ya, buyutnya Jaya Laksana katanya. Oh iya, mak, Kak aing cenah ulah emak. Nenek we. Gitu. Udah bahasanya Sunda kasar Pak Dade. Oh, Cilacap ya. Cilacap Sunda kasar. Cenah ka dieu diuk cenah. Aya naon mak? Aing ngadongeng gitu. Terus sia kudu daek ngadampingan aing gitu. Artinya kata Mak Lantip. Kata Mak Jantip. Oh, Mak Jantip. Kenapa Mak? Saya harus mendampingi Mama kan gitu. Deulekeun aing cenah. Dia lagi makan sambal Pak Dede. Sambal 1 cobek. 1 cobek dimakan Pak Dede. Gitu. Ada apa Mak? Saya suruh dampingi aing. Iya, iya, iya. Cuma sia kudu ngerti ke omongan aing gitu Pak Dede. Jadi kamu dampingin saya, tapi kamu harus tahu
apa yang saya katakan nanti. Iya. Direkam gitu Pak Dade. Iya. Aing boga anak atso, anak naon mak? Aing boga anak arana sang malaikat Sriti. Oh, apa itu malaikat Sang Sriti? malaikat Sriti sebesar ini Pak Dade, sebesar jari. Anak. Begini Pak Dade, tangannya apa? Ini ya, sedakep. Sidakep. Saya tanya mak, itu anak sang malaikat Sriti itu asal usulnya bagaimana mak? Iya. Sia kudu nyaho, cenah kamu harus tahu gitu Pak Dade. Iya. Nya kudu nyaho heueuh, dengekeun aing ngomong gitu. Iya. Ini sang malaikat Sriti itu anaknya orang sedang hamil tapi keguguran. Nah, terus kumaha mak? Dengekeun heula sia cenah, mulai ngomong can putus kan gitu. Dengerin dulu katanya Pak Dede gitu kan. Ya udah mama ceritanya itu bayi Pak Dade udah dikubur 3 hari, diambil dari makom. Tadi yang malaikat Sriti. Malaikat Sriti itu. Oh. Lalu dipanggang Pak Dade. Bentuknya kan orang. Iya, dipanggang selama 40 hari. Itu saya ngomong asli Pak Dade. Saya ngeliat jasadnya. Iya. Ini kisah nyata nih ya? Kisah nyata. Kisah nyata. Saya berani tanggung jawab. Iya. Nah gitu, udah dipanggang. Majantip itu puasa. Sudah puasa dia, cerita dia ya, puasa yang ke hari ke-37. Iya. Si jasad ruhnya itu minta tolong. Ruh tadi jasad dari malaikat Sriti. Malaikat Sriti tadi. Jadi minta tolong. Tolong cenah mak, tolong gitu. Tolong panas mak, turunkan aing mak gitu. Aing di dalam kandungan 5 bulan mak gitu. Aing cenah bapana ibaratnya bapana istilah Pak Soleh gitu ya. Ibarat bapana Pak Soleh, ibuna misalkan Mbak Jantip gitu. Bayangin Pak Dade. Bayi umur 5 bulan di kandungan keguguran, dipanggang, sudah tahu bapak ibunya. Itu asli Pak Dade. Iya. Itu yang itu tolong mak, tolong sambil nangis. Cenah sia ku aing ditolongan, kamu akan saya tolong. Tapi kamu bisa nggak nolong saya gitu Pak Dade. Mak hayang naon? Mak mau apa? Mau apa? Saya sanggup untuk menolong seketika juga. Akhirnya bayi itu sudah ke-40 harinya. Diturunkan dari panggangan Pak Dade. Lalu bayi itu sudah menyanggupi, mak cenah aing kan lahir di dunia ieu can boga aran. Belum punya nama. Belum punya nama. Iya. Jadi sia ek namana saha? Gini mak, jin aja punya nama, ada jin Siti Maimun. Iya. Ada jin Siti Maimunah. Ada jin Ifrit. Kabeh eta bisa nipu jelema mak. Iya. Manya aing teu bisa. Iya. Itu Pak Dade. Iya. Akhirnya mak aing hayang boga nama. Terus namana saha? Terus aing kudu diaranan di atas jin Siti Maimun. Nama saya Malaikat Sriti. Yang menamakan dia sendiri? Iya. Lalu sama Mbak Jantip diiyain. Ya, saya setujui kamu Malaikat Sriti. Apakah kamu benar mau apa yang aku minta kamu sanggup? Sanggup mak yang naon we ku aing dibere. Mau apa aja dikasih gitu Pak Dade. Iya. Akhirnya sang Malaikat Sriti itu memang luar biasa Pak Dade. Iya. Itu misalkan Mbak Jantip sekarang kepengen punya uang. Seketika uang tuh datang Pak Dade. Tapi untuk pribadi ya, untuk pribadi Mbak Jantip. Tapi emak yang nanggung dosana. Saya mah nggak mau nanggung dosanya mak. Jadi emak kudu sanggup nanggung dosana. Lamun sanggup dosana mangga teu duit dipake mah. Tapi emak kudu daek menderita seumur hidup. Itu disanggupi Pak Dade. Oleh Mbah Jantip. Mbah Jantip itu sudah menjanda 70 tahun dan tidak punya anak.
Tapi suaminya juga masih ada? Nggak ada, Oh, nggak ada. sudah meninggal. Sudah meninggal. Dia itu dari keliling ke saudara-saudara, Iya. memamerkan ilmu keajaiban dari sang malaikat Sriti. Dari malaikat Sriti tadi. Coba mak, contohnya bagaimana gitu. Sia karsonya, cena, ya cek malaikat Sriti, kata malaikat Sriti nanti pada tahun 1995 ke atas, nanti akan ada dukun bisa menggandakan uang, ustadz atau kiai bisa menggandakan uang, yang ngaku kiai ya, ngaku kiai ustadz, ini semuanya bohong. Oh, bohong katanya. Iya. Nanti akan beredar, nanti tokek itu di kilo. Di kilo, lalu dari di kilo sampai dengan di senti. Itu juga bohong. Gak ada yang beli. Itu. Jadi saya titip ke Mbak Jantip, tolong sampaikan ke yang namanya Karso ini biar jangan percaya gitu, Mak. Iya. Akhirnya kan saya ingin bukti. Iya. Mak, hayang dibuktikan. Saya ingin bukti kalau memang malaikat Sriti itu sakti, bisa mendatangkan apa yang aku mau. Akhirnya Pak Dade, saya punya uang 100.000 10 lembar. Kan dulu kan tahun 85 belum ada uang ratusan ribu kayak zaman sekarang. 20.000 belum ada. Saya kasih, karena Karso, karena sia nyokot baskom. Saya pakai baskom Pak Dade. Uang itu ditaruh di baskom. Di baskom, yang megang saya, bukan Mbak Jantip. Terus sama Mbak Jantip ditutupin kain putih. Baskom itu. Yang nutupin pun saya, bukan Mbak Jantip. Iya. Lalu Mbak Jantip, saya dituntun suruh nyanyi. Nah, dia kan suruh ngukus menyan Pak Dade. Udah ngukus menyan, saya apal doa menyan juga apal. Gitu kan. Ngukus menyan, lalu saya suruh nyanyi Pak Dade. Lamun sian teu percaya Karso, kak kesaktian aing ya malaikat Sriti gitu kan. Buktikan sekarang. Kamu bisa nyanyi enggak? Nyanyi kumaha, Mak? Iya. Ulang ngomong, Mak, aing malaikat Sriti kan gitu. Kata malaikat Sriti. Lalu saya diajarin bisa. Gini caranya. Ore welang, ore hideng, ore gebok dina keranjang. Ulah melang, ulah nineng, ieu duit geura datang. Serkiek serkukupu ayu batur pada milu. Milu ka urang ngadatangkeun duit. Begitu saya angkat Pak Dade. Baskom itu. Baskomnya. Iya. Isinya itu kalau sekarang kayak bangsa 100 jutaan. Itu asli Pak Dade. Begitu saya buka, uangnya ada sekitar kalau zaman sekarang itu 100 juta lebih. 100 juta lebih. Begitu mau dihitung sama saya nggak boleh. Sama Mbak Jantip. Sama Mbak Jantip. Nggak boleh. Jangan kamu ngitung. Kalau kamu ngitung berarti kamu siap nanggung resikonya. Loh kok gitu Mak? Lah kan enggak ngomong. Malaikat Sriti mau nolong, tetapi harus tidak mau nanggung dosanya. Kalau kamu yang ngitung berarti kamu siap nanggung dosanya. Lalu dihitunglah sama Mbak Jantip Pak Dade. Iya. Mbak Jantip dihitung, akhirnya duit itu 100 juta lebih. 100 juta lebih. Kalau dulu ya nggak ada 100 juta kalau dulu ya. Ibarat uang sekarang gitu. Itu 100 juta. Akhirnya saya bungkus lagi Mak. Pak Dade. Yang ingat saya taruh di lemari, di lemarinya Bok Tirkem alamatku. Begitu di sia Cana Karso ulang ngomong ka batur. Lamun ngomong ka batur, jadi batur orang-orang pada ikut. Akhirnya memang hebat sang malaikat Sriti bisa menipu orang. Saya ngomong sama orang. Akhirnya yang namanya Desa Lewi Saeng ada beberapa orang yang ikut. Gempar tuh desa. Gempar menggandakan uang. Lalu gara-gara sia Cena tuh jadi jelma teh jadi pada datang tadi. Padahal ingerek ngomong, ya teh hanya tipu muslihat malaikat Sriti. Kalau kamu make uang ini berarti kamu harus korban anakmu, dirimu atau istrimu. Akhirnya pada ngomong, Pak Dade, jadi saya jadi pendampingnya.
pendamping Mbah Mbak Jantip. Jantip. Jadi orang-orang yang pada punya duit itu nganterin duit untuk dijadikan uang ganda. Oh. Udah dijadikan uang, saya Pak Dede yang naruh duitnya saya, yang ngapain saya. Udah jadi uang udah berat dihitung mungkin sama Mbak Jantip lebih dari 10 juta lah ya kalau zaman dulu, sekarang 100 juta. Yang naruh ke lemari saya, Pak Dede. Orang-orang tersebut ditanya, kamu siap nggak nanggung dosanya? Siap mak, yang penting asal jangan ada pengorbanan. Kalau mau gitu berarti ente siap. Akhirnya apa Pak Dede? Akhirnya pada ngomong, semua orang pada ngomong nanti uang itu akan jadi daun. Akan jadi daun Pak Dede. Jadi daun katanya. Iya. Kalau kamu nggak ngomong jadi duit asli tapi kamu nanggung resikonya. Nah akhirnya Mbak Jantip cerita. Nah itu uang belum dikasih itu yang tadi taruh di lemari, belum diberikan kepada pemilik uang yang dia gandakan itu. Belum, jadi belum. Jadi yang ya, udah gini, jadi uangnya sudah di baskom Pak Dede. Udah di baskom. Udah di baskom, udah dihitung sama Mbak Jantip. Dibungkus lagi sama saya. Iya, dirapikan. Saya isi pendampingnya ya. Iya. Taruh di lemarinya orang yang punya hajat tadi. Oh, yang tadi menggandakan. Iya. Jadi setiap masing-masing rumah tuh ditaruhin duit. Oh, begitu. Kalau kamu katanya ada kehendak dari Allah untuk menerima uang ini, iya. Kamu puasa 3 hari. Nih, kamu saya kasih uang. Uang juga tiba-tiba dari tangan Pak Dede. Set, ada duitnya. Ada duitnya. Nih saya kasih duit zaman dulu tuh 30.000 Pak Dede. Iya. 30.000 kamu puasa 3 hari. Iya. Jangan keluar dari kamar, jangan ngomong dengan siapa. Nah, orang 37 orang itu nggak ada yang kuat Pak Dede. Ngomong semua ke orang-orang. Iya. Itu kan orang-orang. Nah akhirnya saya malam-malam dipanggil. Diminum dulu Pak. Sama Mbak Jantip. Iya. Mulai serak lagi nih Pak. Santai aja Pak, santai. Jangan terburu-buru. Lanjut Pak. Nah malam-malam saya jam 12 malam suruh nunggu dia tidur. Dia tidur Pak Dede. Itu tangannya begini nih, ada suaranya. Dia ngerek Pak Dede. Kakinya gerak, tangan gerak semua. Ini asli. Tiba-tiba Jana Karso tuh kalung jam siap Jana. Kalung buat kamu tuh. Terbang Pak Dede kalung. Kalung itu bahannya plastik, logam atau kertas? Logam. Oh, logam. Kalau dicek di rumah itu emas. Oh, emas. Karena dia ngomong gini, itu kalung. Jangan kamu dijual di toko emas. Jangan jual di toko. Ini emas, tapi kalau bawa ke toko emas langsung hitam. Jadi hitam. Hidung, saya kudu kuat. Jadi dia nggak mau dijual ya. Ada 50 gram saya dapat. Ya mungkin godaan setan ya Pak Dede. Atau mungkin sang malaikat menggoda. Kuat apa enggak? Iya. Istri saya untuk menahan itu. Sama istri saya ditimbang di warung Pak Dede 50 gram. Pakai timbangan itu yang kayak gini nih. Iya. Dibawalah ke toko emas. Saya mau ngomong takutnya ini dirahasiakan ya. Iya. Toko emas saya masih ada sampai sekarang. Iya, nggak usah disebut Pak. Nggak disebut, masih ada di daerah Majenang ya. Iya. Sampai sana hitam Pak Dede. Oh, kalung tadi. Hitam. Hitam saya bawa pulang lagi, jadi emas lagi Pak Dede. Nah sekarang emasnya juga masih ada. Masih ada barangnya ya? Masih. Cuma nggak taruh di tempat saya. Sekarang Ada teman-teman saya. Oh, ditaruh di tempat di teman. Ya. Nah kemudian yang namanya Mamarjo, istrinya itu dapat 10 Pak Dede. Kalung tadi. Terbang malam-malam. Oh. Kalung 10 yaitu kalungnya 5 kalau nggak salah, gelang. Itu kalau dipakai emas Pak Dede, emas. Iya. Tapi kalau dibawa ke warung, ke toko emas, iya. Warungnya. Iya. Ke toko emas itu hitam. Jadi memang nggak boleh dijual. Nggak boleh dijual. Iya. Tapi orang itu sampai saat sekarang tuh menderita Pak Dede. Yang megang kalung iya, itu. Kayak termasuk saya. Oh.
itu menderita karena udah ngomong, kamu harus tanggung, siap menanggung akibatnya. Akibatnya. Iya. Karena ini bukan punyamu. Saya nyolong buat kamu, tapi kamu siap nanggung jawab akibatnya. Seperti apa tuh penderitaan yang dirasakan? Jadi Mama Marjo sampai saat ini dari tahun 85 sampai sekarang ini ya rumah nggak bisa ganti. Tetap itu aja. Iya. Kemampuan untuk duniawinya lemah. Terus Boktir juga akhirnya meninggal. Itu kan udah jadi bebesan saya. Iya. Meninggal. Sudah saya ingatkan, tolong kalung itu, gelang itu, barang-barang itu buang. Tapi nggak mau juga Pak Dade. Jadi masih disimpan dong? Masih simpen. Nah, saya pribadi kan agen plastik Pak Dade. Iya. Sambil pengobatan, saya memang pengobatan waktu itu terkenal Pak Dade. Iya. Saya mengobati orang, jadi yang depresi Pak Dade. Banyak lah ya yang problem masalah tatanan usaha gitu. Tiba-tiba ada yang sakit gitu. Saya obati waktu itu alhamdulillah ya Allah memberikan hidayah, itu sembuh. Iya. Tapi begitu saya kedatangan Mbah Jantip, saya dipakai kasih kalung, itu Pak Dade, saya menderita Pak Dade. Langsung perusahaan saya bangkrut. Begitu langsung merosot deh. Langsung bangkrut total, saya sakit Pak Dade. Ini perut ini besar, kaku. Kembung. Kaku kayak ada bayinya. Kayak orang hamil. Iya. Iya. Saya dibawa di puskesmas Pak Dade. 2 bulan di puskesmas tidak ditemukan penyakit. Akhirnya saya diponis kata dokter nih. Iya. Dokter Toto ya. Pak Karso katanya sakitmu itu hanya kena apa ya? Nanti kalau sembuh istilahnya kelaminmu tidak hidup. Gitu. Lalu saya dibawa lagi ke Margono, 2 bulan di rumah sakit kan nggak tertolong tuh di puskesmas. Saya dibawa ke Margono jam 12 malam. Di sana saya diponisnya aneh Pak Dade. Iya. Batuk bronkitis. Sedangkan saya nggak batuk. Iya. Ngerokok pun tidak? Tidak. Iya. Sampai saat ini? Iya, nggak ngerokok. Saya diponis batuk bronkitis. Begitu sembuh ya alhamdulillah semua saya normal. Normal Pak Dade. Nah, sembuhnya itu? Sembuhnya itu saya minum areng, air areng jati. Areng jati. Iya, jadi almarhumah bapak saya ngeramu areng jati untuk menghilangkan kesialan. Gitu. Jadi banyak Pak Dade yang saya dikasih sama Mbak Jantip tuh ya. Menyan, tiba-tiba satu helm datang di meja Pak Dade. Luar biasa. Itu menyan. Akhirnya menyan itu dijual lah sama istri saya yang ada di Cilacap. Iya. Dari situlah benda-benda dari Mbak Jantip itu yang dikasih ke saya membuat harta benda saya bangkrut Pak Dade. Iya. Makanya dia pesan ke saya pribadi Pak Dade. Iya. Kamu buka pengobatan boleh, tapi kamu jangan percaya ya dengan yang namanya menggandakan uang. Terus ada lagi UB, toke, samurai, atau pusaka yang lainnya, atau duit-duit yang lainnya. Itu semuanya bohong. Semuanya bohong. Ya mudah-mudahan Pak Dade ya kan? Atau grup dari apa nih? Apa namanya? Versi tidak lazim. Versi tidak lazim mendengar kata-kata ini. Dan pemirsa juga mendengar. Ya semoga pemirsa mendengar supaya sadar bahwa itu bohong. Bohong ya. Jadi sebelumnya terjadi menggandakan uang sampai disuruh bayar tenar, saya sudah tahu lebih dahulu bahwa itu bohong. Jadi saya syukur alhamdulillah ketemu sama Mbak Jantip. Iya. Akhirnya saya tahu. Tahu. Sekarang udah nggak bermain uka-uka lagi ya? Saya dari dulu sampai sekarang setelah dikasih tahu Pak Dade nggak pernah. Tidak pernah ya? Tidak pernah. Iya. Nggak pernah karena dia sang malaikat Seriti itu sudah bisa mengatakan bahwa nanti akan terjadi dan pasti orang akan ikut menggandakan uang dan berakibatnya menjadi kejatuhan. Ya sampai kakak misan ipar saya itu meninggal gara-gara ini. Jadi
banyak korban Pak Dade. Banyak korban. Korbannya lagian di pangkuan saya. Iya, iya. Di pangkuan saya. Nah ini cerita kembali Pak Dade, orang Lewi Saing itu kan yang ketipu orang 37 orang. Iya. Itu kesaktian Mbah Jantip itu bisa ngambil uang jarak jauh. Oh, luar biasa. Misalkan uang itu ada di Lewi Saing, bisa diambil dari desa Cikondang umpamanya kan. Iya, iya. Kecamatan. Itu jarak berapa kilo itu? Itu jaraknya sekitar 15 kilo. 15 kilo? Iya. Luar biasa. Nariknya pakai? Iya, dia panggil malaikat sirti, Oh, uang-uang yang ada di rumah orang itu bawa ke sini. Itu tiba-tiba di tangan Pak Dade. Oh, Itu uang asli. luar biasa. Nah akhirnya Mbak Jantip pesan, Karso aing datang iyo untuk mengingatkan kamu. Kamu kan orang tua, Iya. tukang nolong orang. Iya, iya. Haruslah menjadi orang yang beriman. Iya, iya. Kalau yang beriman tuh satu, jangan percaya dengan pengaruh jin, sang malaikat Sriti, yang sangat berbahaya kata malaikat Sriti nih. Iya, iya. Itu jin Siti Maimun, jin Ifrit, Iya, iya. terus kemudian jin Siti Gandara, Siti Gandari. Luar biasa. Itu saya berarti tanggung jawab ngomong gini Pak Dade, Iya. karena saya ngalami 1 tahun jadi pendampingnya Mbah Jantip. Bukan sebentar. Sampai sekarang masih ada Mbah Jantipnya? Mbah Jantip itu kalau nggak salah Pak Dade, itu sudah meninggal. Oh, sudah meninggal. Meninggalnya sulit Pak Dade. Diputus kepalanya nyambung lagi, Luar diputus biasa. kakinya nyambung lagi. Luar biasa. Karena dia walaupun punya uang banyak, hidupnya menderita, selalu nipu orang. Oh, iya. Orang tuh pada ketipu Pak Dade. Iya, iya. Dan juga orang-orang para pejabat yang di Jakarta pada ketipu. Iya, iya, iya. Dari keajaibannya sang malaikat Sriti. Sang malaikat Sriti. Nah, kalau sang malaikat Sritinya ini tidak hilang dong namanya? Namanya tidak hilang, dan saya sudah pernah megang jasadnya. Jasadnya. Lalu kalau misalkan gede gitu lah Pak Dede tuh, segede korek. Sebesar korek ini ya? Sekorek ini. Nanti kalau nyanyi gini, ore welang, ore hidung, ore gebuk dina keranjang, ulah melang, ulah nineng, sia kudu bisa ngahadirkan duit sak keranjang. Wah, luar datang. biasa. Itu langsung hilang Pak Dade. Set, hilang. Yang digantikan oleh uang tadi? Ya, uang datang. Uang datang, luar biasa. Siapa yang mau nanggung dosanya, kalau nggak anak istri, silakan ambil. Oh, begitu. Saya salah satu pernah menikmati uang itu, Pak Dade nggak banyak. Iya, iya. Itu 10.000. Pada waktu itu. Mbak Jantip sebenarnya udah ngelarang. Iya, iya. Karena saya dikasih, saya buat belanja, perut saya bangkrut total. Oh, perusahaan tadi ya. Bangkrut total. Oke. Pak Dade. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita versi tidak lazim. Ini kisah nyata yang dialami oleh Pak Karso Djoko Suro pada tahun 1985. Kita akan gali-gali lagi cerita-cerita yang lebih heboh dari Pak Karso. Beliau ini seorang spiritual, seorang juga ahli pengobatan, juga mengerti bidang-bidang tertentu. Mudah-mudahan dari cerita beliau ini mendapatkan pelajaran untuk kita semua, untuk tidak melakukan hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan jin, dengan syaitan, karena itu jelas melanggar dari peraturan ataupun ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Pak Karso, Pak Djoko, saya terima kasih banyak. Amin. Atas kehadirannya. Amin. Kita akan bercerita di segmen-segmen yang lainnya. Ada yang lebih seru lagi Pak Dade. Kita nantikan kisah yang lebih seru lagi nanti bersama Pak Karso Djoko Suro. Kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi